Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan membahas sebuah tema pahit manis atau manis pahit yang diambil dari Amsal 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Pahit manis atau manis pahit. Saudara, ini bukanlah pertanyaan untuk memilih tipe kopi untuk kita nikmati. Ini adalah sebuah pertanyaan untuk kita renungkan manakah yang kita pilih. Sebuah teguran yang memang tidak enak tapi memberikan peluang pertumbuhan, atau pujian yang enak kita dengar tapi berpeluang membuat puas diri dan stagnan alias tidak bertumbuh. Jika boleh jujur tanpa pikir panjang, kita cenderung akan lebih memilih pujian daripada masukan, bukan? Tetapi Amsal memberikan nasihat untuk kita tidak boleh mengabaikan keberadaan teguran, apalagi jika itu diberikan oleh orang-orang yang tulus yang mengasihi kita. Mereka dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi sarana transformasi ke arah yang lebih baik dalam hidup kita. Lalu saudara, bagaimana kita meresponi sebuah teguran dengan benar sehingga kita mendapatkan manfaat optimalnya? Yaitu dengan top. Apa itu top? T. Yang pertama adalah terima. Saat ada masukan, jangan buru-buru ditolak. Diterima aja dulu, kalau perlu perjelas sehingga masukan yang ada kita tidak salah menangkap maksudnya. Ini tentu tidak mudah. Kita mungkin pernah gagal di sini. Mengapa? Karena kita manusia punya kecenderungan lebih suka menyalahkan dan tidak mau dianggap salah. Di sini memang diperlukan kerendahan hati dan mungkin kepekaan, apakah kita perlu menyampaikan penjelasan yang bersifat data untuk meresponi masukan atau kita perlu menerima seutuhnya masukan yang ada. O, yaitu olah. Saudara, setelah masukan diterima, kita mesti punya skill mana masukan yang memang benar, mana yang tidak benar. Dalam mengolah ini, kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Dan bisa juga kita minta pertimbangan dari teman atau sahabat kita yang dekat mengenal kita, sehingga kita dibantu untuk melihat apakah masukan itu adalah sesuatu yang perlu kita abaikan karena tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, atau justru kita perlu untuk mempraktekkan apa yang menjadi masukan karena itu adalah sebuah proses kita belajar. P, yaitu dari praktek. Nah saudara, ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan masukan yang tepat yang memang kita perlukan. Terkadang ini memang berarti kita akan keluar dari zona nyaman kita. Di sini kita tentu perlu memohon pertolongan Allah supaya kita dimampukan untuk mempraktekkan apa yang menjadi sebuah masukan dan kita perlu membangun kebiasaan baru dari masukan yang ada. Sudah, pada akhirnya apa sih arah dari respon yang benar terhadap masukan ini? Ini bukan untuk mencari rasa aman, sebuah langkah untuk menghindari konflik berkepanjangan, atau bukan juga pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas hidup kita, melainkan sebuah pendekatan untuk menjalani proses dididik hidup semakin serupa Kristus. Bukankah itu panggilan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus? Saudara, masukan berpotensi membawa perubahan sehingga hidup kita diubahkan dan mencerminkan Kristus di tengah lingkungan di mana Tuhan telah tempatkan. Salam top TOP, meresponi masukan. Pahit di awal, manis pada akhirnya. God bless you, Solideo Gloria.